Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini, teman-teman. Jadi teman-teman, langsung aja teman-teman. Jadi saat ini timnas kita memang lagi melakukan banyak perbaikan untuk kedepannya agar prestasi dari timnas sepak bola kita ini meningkat ya. Ini diusahakan program-program pembibitan, pembinaan, dan juga program yang instan, yaitu naturalisasi. Ngomong-ngomong tentang naturalisasi teman-teman, ini adalah salah seorang pemain berbakat ya, yang kalau saya bilang sangat berbakat ya. Namanya adalah Milan Menhoff. Jadi Milan Menhoff ini adalah putra anak daripada Melvin Menhoff ya. Melvin Menhoff ini kalau teman-teman tahu sering nonton mixed martial art UFC, ini salah satu atlet yang terkenal populer ya. Dia ahli bela diri kickboxing yang berdarah Suriname ya, Belanda Suriname. Jadi kewarganegaraannya dua ya. Ini anaknya yang namanya Milan Menhoff ini pemain bola. Milan Menhoff sama, jadi kewarganegaraannya juga ganda, Belanda dan Suriname. Tapi yang jelas Milan Menhoff ini dari kakeknya adalah memiliki keturunan orang Indonesia ya, tentunya orang Jawa ya kalau dari Suriname, dari jalur kakeknya. Nah teman-teman, Milan Menhoff ini lahir tahun 2002, usianya saat ini sekitar 21 tahun ya, memiliki tinggi badan 179 cm. Nah, Milan Menhoff ini saat ini tergabung dalam klub RV divisi, yaitu klub VTC Arnhem, klub VTC. Jadi ini salah satu klub di Liga Utama Belanda, RV divisi. Nah, ini kabarnya memang saat ini memang lagi top-topnya ya. Jadi dia memiliki karir juga di timnas junior di usia 16 dan 18 dan 21 tahun, pernah memperkuat timnas junior Belanda ya, di kelompok usia, di kelompok umur. Nah posisinya ini Milan Menhoff ini posisinya di winger kanan, biasanya juga dipasangkan di winger kiri, tapi juga jadi attacking midfielder juga luar biasa ya. Nah ini memang kemampuannya saat ini disejajarkan ya. Banyak para pengamat sepak bola di luar negeri ini menyamakan dia calon the next Muhammad Salah. Kalau saya pun setuju ya, lihat memang dari gojaan bolanya, terus kerja kerasnya ya. Kalau kita lihat bapaknya itu ulet, yang namanya Melvin Menhoff tuh, kalau di mixed martial art ini gak jauh-jauh dari anaknya ya. Gojaan bolanya, dribble bola, serta ketenangan untuk mengontrol bola, untuk melakukan penetrasi di sayap kanan ya, biasanya sayap kiri, serta crossingnya juga luar biasa bagus. Dan yang lebih dari itu dia punya insting gol yang bagus banget ya. Jadi selama bergabung di VTC Arnhem, di VTC ini dia sudah tampil sekitar 58 kali ya. Saat ini sudah mengemas golnya sama VTC ini sekitar 20 gol ya teman-teman, 20 gol ya dari 58 kali tampil. Dan artinya ini saat ini menjadi tim kunci ya, jadi pemain inti, pemain reguler di VTC Arnhem ini. Terus dia ini juga bandrol harganya saat ini juga udah tinggi ya teman-teman. Bandrol harganya itu saat ini sudah di pasaran Eropa, udah kalau di Indonesia ini udah 60 miliar. Karena memang banyak pengamat melihat prospeknya kedepannya sangat bagus, dan banyak yang memperkirakan dia akan menjadi the next Muhammad Salah. Nah tapi sampai dengan saat ini Milan Menhoff ini belum mendapat panggilan dari timnas Belanda. Nah tentunya ini kesempatan dari Indonesia ya kalau kemudian bisa menaturalisasi, karena memang salah satunya memang harapan dari pemain-pemain
klub itu selain di klub moncer juga pastinya mereka ingin bermain memiliki caps internasional. Nah ini tampaknya kalau di timnas Belanda persaingannya kan berat ya. Yang jelas juga selain Belanda karena dia punya darah Suriname, pastinya timnas Suriname juga akan mengincar si Million Man Hope. Tapi kalau kemudian PSSI melakukan pendekatan, saya rasa pastinya akan memilih Indonesia ya. Kalau Suriname kan negaranya masih jauh di bawah Indonesia lah tingkat ekonominya ya. Kalau negara kita atau negara berkembang dia belum lah gitu kan. Negara kecil kan. Dan pastinya kalau suruh milih Suriname sama Indonesia, pastinya Million Man Hope ini pastinya akan memilih Indonesia, saya yakin itu. Tapi tampaknya dia juga masih menunggu panggilan kalau kemudian dipanggil oleh timnas Belanda. Tapi saya yakin kalau untuk berebut posisi di winger timnas Belanda tampaknya memang susah ya, karena di timnas Belanda banyak yang persaingannya keras ya gitu, persaingan keras. Walaupun kalau kita lihat memang akhir-akhir ini penampilannya si Manhoef ini, Million Manhoef ini luar biasa, dan memang pantas kalau dipanggil oleh timnas Belanda saat ini ya, karena kalau kita lihat dia ini di atas rata-rata ya dribble bolanya, ini yang kita inginin ya sebetulnya kan. Dan saya juga berharap nanti pemain Indonesia banyak yang bagus, gak cuman permainan kolektif tapi dribble bola serta kekuatannya. Dan ini memang kan kuat ya, karena blasteran Belanda kulit hitam sama orang Jawa ini kan mix ya gitu kan. Ini kayaknya memang secara fisik mereka lebih kuat ya, powernya juga lebih kuat ini. Dan plus didikannya kan memang didikan klub RV divisi, klub-klub top Eropa ya, pastinya juga akhirnya memang bakatnya terasa betul ya. Nah ini memang peluangnya memang harus diintip untuk menaturalisasi, karena memang timnas kita kan memang sebetulnya saat ini udah barisan belakang udah cukup. Yang kita intip sebetulnya kalau winger nih jangan yang setengah-setengah ya. Memang saya harap seperti sekelas Million Manhoef ini, karena dibutuhkan winger yang punya keberanian, punya kontrol bola sama dribble bola. Nggak cuma itu, juga punya keberanian untuk melewati lawan-lawannya ya, menyisir dari sayap kemudian untuk melakukan umpan crossing untuk memanjakan para strikernya. Nah ini dimiliki semua ya oleh Million Manhoef. Teman-teman bisa lihat di video yang saya sisipin. Silahkan teman-teman komen, dan saya berharap juga kedepannya ini Bapak Erick Thohir ini memang jaringannya kuat kan, koneksinya kuat beserta jajaran elit PSSI. Semoga cepat merespon ya untuk mendapatkan pemain-pemain grade A ini ya. Kan ini nggak cuman mainnya bagus tapi usianya juga masih muda ya. Dia masih usia 21 tahun. Bayangin kalau kita dapat. Yang kita dapetin sekarang kan memang pemain-pemain muda yang belum menjadi pemain inti di klubnya masing-masing ya. Sekelas Justin Hubner masih jadi pemain di resource dari Wolverhampton Wanderers, dia masih pemain cadangan ya, masuk di junior. Begitupun kayak yang lain-lain tuh ya, kayak Rafael Struijk, Ivar Jenner belum menjadi pemain inti ya, belum menjadi pemain kunci ya. Kalau yang kayak si Million Manhoef ini udah jadi pemain reguler, pemain kunci di klubnya. Artinya kalau yang kita dapat sekarang sekelas Ivar Jenner, Rafael Struijk, terus Justin Hubner, Elkan Bagot ini kan masih juga belum menjadi pemain inti di klubnya, masih bagus, bakatnya bagus tapi kelihatannya masih panjang dia kan perkembangannya. Sementara itu juga para supporter, kayak warga negara, masyarakat, penghobi sepak bola di Indonesia berharap yang instan juga tentunya, suka nggak suka gitu kan. Kalau kemudian banyak yang nyinyir tentang naturalisasi, tapi sebetulnya kita juga kalau nggak ikut naturalisasi, nggak ikut perkembangan zaman juga repot ya. Kita nggak ngeliat di timnas Malaysia sekarang itu pemain naturalisasinya ada yang dari Amerika Selatan segala kan, sudah banyak itu pemain-pemain top untuk dinaturalisasi di timnas Malaysia. Begitupun juga di Filipina. Artinya kalau kemudian kita juga cuma mengandalkan pembinaan lokal, pastinya juga nanti takutnya ketinggalan sama timnas lain ya. Artinya nih jalannya barengan, pembinaan, akademi, terus juga naturalisasi. Harapannya kalau dengan naturalisasi kemudian bisa mendongkrak ranking Indonesia ya, insya Allah pemain Indonesia banyak yang bisa bermain di Eropa ya. Karena memang kan
di beberapa negara yang liganya udah liga yang moncer, kayak di Spanyol, kayak kemudian di Prancis, Inggris gitu kan, Italia, itu nggak boleh ada peraturan. Memang negara-negara yang memang boleh menjadi pemain di sono yang rankingnya di dunia itu di bawah 50 ya, 49 ke bawah kan, 47. Indonesia masih jauh sampai 100 berapa kan ya kemarin ya. Artinya memang naturalisasi juga diharapkan bisa mendongkrak nanti kalau ada bibit-bibit lokal Indonesia yang kemudian bisa memiliki talenta, pastinya juga diberi kesempatan. Dan pastinya juga ketika ranking daripada timnas sepak bola Indonesia meningkat, pastinya juga banyak keuntungan-keuntungan yang bisa diambil di situ dari pemain lokal Indonesia ya. Oke gitu teman-teman, ini informasi obrolan santai, obrolan pendek, semoga menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe sama press bell-nya supaya kalau saya bikin konten-konten yang baru teman-teman dapat notifikasi. Salam seduluran dari saya, Kung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.